Pada 16 Agustus 2023, seorang wanita muda dibawa ke salah satu rumah sakit paling bergengsi di dunia, Mayo Clinic, dalam kondisi kritis. Organ dalam tubuhnya gagal berfungsi, ia mengalami dehidrasi parah dan suhu badannya berubah-ubah secara tidak terkendali. Meski tim medis berjuang keras, mereka kesulitan menstabilkan kondisinya dan tidak bisa menemukan penyebab pasti dari penurunan drastis itu. Wanita itu adalah Betty Bowman, seorang apoteker sukses yang dikenal karena dedikasinya terhadap kesehatan dan gaya hidup sehat. Rekan-rekannya terkejut. Sehari sebelumnya ia terlihat sangat bugar, dan kini para dokter bekerja tanpa henti untuk menyelamatkannya tanpa tahu apa yang sedang mereka hadapi. Satu demi satu kemungkinan diagnosis disingkirkan. Hasil lab tidak memberi jawaban jelas, sementara kondisi Betty terus memburuk. Apa yang bisa membuat seorang wanita muda dan sehat tiba-tiba jatuh sakit secepat itu? Saat para dokter berusaha mencari penyebabnya, mereka mulai menyadari ini bukan penyakit alami. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Betty Bowman lahir tahun 1991 di Kansas, dari keluarga pekerja keras yang menjunjung kejujuran dan ketekunan. Sejak kecil, Betty dikenal serius, tekun, dan bersemangat belajar, terutama di bidang sains. Ia sangat menyukai biologi dan kimia. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan ke universitas jurusan farmasi dan segera dikenal sebagai salah satu mahasiswa terbaik. Tidak seperti teman-temannya yang sekedar menghafal teori, Betty benar-benar tertarik pada bagaimana obat bekerja di dalam tubuh manusia. Setelah lulus, ia bekerja di salah satu apotek, lalu mendapat posisi di sebuah fasilitas medis ternama. Di sana ia cepat dihormati sebagai profesional yang berdedikasi dan cerdas. Connor Bowman lahir tahun 1993 juga di Kansas, tapi hidupnya jauh berbeda. Ia dikenal egois dan manipulatif, selalu mencari cara untuk mendapatkan keuntungan dengan usaha seminimal mungkin. Meski tidak menonjol di sekolah, Connor punya pesona dan kemampuan bicara yang membuatnya mudah memikat orang. Ia mengambil jurusan farmasi di universitas yang sama dengan Betty, tapi motivasinya berbeda. Sementara orang lain belajar untuk membantu sesama, Connor melihat ilmu obat sebagai sarana untuk memperoleh kendali dan pengaruh. Ia kemudian melanjutkan ke program kedokteran demi status dan peluang karir yang lebih tinggi. Betty dan Connor bertemu di universitas. Meskipun kepribadian mereka bertolak belakang, hubungan di antara keduanya berkembang. Betty melihatnya sebagai pria cerdas dan ambisius, sementara Connor menyadari bahwa bersama Betty bisa membuka banyak keuntungan. Mereka kemudian menikah pada Mei 2021. Tak lama setelah itu, Betty mendapat tawaran bekerja di Mayo Clinic dan pasangan ini pindah ke Minnesota. Bagi Betty, ini adalah langkah besar dalam karirnya. Tapi bagi Connor, itu berarti hidup di bawah bayang-bayang istrinya. Saat itu ia masih kuliah dan seluruh biaya hidup mereka ditanggung oleh Betty, mulai dari kebutuhan harian hingga biaya pendidikan Connor. Ia tidak bekerja dan semakin nyaman dengan situasi itu. Seiring waktu, hubungan mereka mulai berubah. Betty sibuk bekerja dan memperluas lingkaran sosialnya, sementara Connor merasa tersisih dan bergantung. Dari luar mereka tampak seperti pasangan sukses, tapi di balik pintu rumah, ketegangan mulai tumbuh. Mereka akhirnya sepakat untuk menjalani hubungan terbuka, dengan syarat tidak boleh ada keterikatan emosional. Namun batas itu dengan cepat dilanggar. Betty mulai curiga Connor menjalani hubungan lebih dari sekedar fisik dengan seseorang. Ketika kebenarannya terbongkar, ia hancur. Bagi Betty, itu akhir dari semuanya. Ia memutuskan untuk bercerai. Namun bagi Connor, perceraian berarti kehilangan segalanya, kenyamanan, jaminan finansial, dan gaya hidup yang ia nikmati. Ia sadar setelah bercerai, ia harus mulai dari nol, dengan hutang menumpuk dan tanpa pegangan. Perceraian bukan bagian dari rencananya. Ia mulai memikirkan jalan lain,
cara yang bisa memberinya kebebasan sekaligus uang. Pada 10 Agustus 2023, Betty mengundang sahabatnya ke rumah mereka di Rochester, Minnesota untuk bersantai setelah lama tidak bertemu. Connor ada di rumah, tapi biasanya tidak ikut berinteraksi. Ia jarang tertarik dengan kegiatan Betty dan lebih suka menyendiri. Namun hari itu ia tampak berbeda. Tiba-tiba ia menawarkan diri untuk membuat smoothie. Hal itu mengejutkan karena ia tidak pernah tertarik pada urusan dapur atau makanan istrinya. Ia masuk ke dapur, menyiapkan bahan dan membuat minuman. Betty dan temannya sempat heran, tapi tidak terlalu mempermasalahkan. Beberapa menit kemudian, Connor kembali dengan 2 gelas smoothie. Begitu Betty meneguknya, ia langsung merasa ada yang aneh. Rasanya pahit dan sedikit asin. Temannya ikut mencoba dan juga merasa aneh. Mereka mengira Connor hanya salah meracik, lalu menyingkirkan gelas itu tanpa curiga. Connor tidak menjelaskan apapun, tidak mencoba memperbaiki, dan hanya diam memperhatikan reaksi mereka. Bagi Betty, insiden itu hanya soal rasa smoothie yang gagal, tapi kenyataannya itu adalah percobaan pertama yang gagal hanya karena ia tidak meminumnya sampai habis. Connor tahu ia perlu memperbaikinya, dan kali berikutnya ia tidak boleh gagal. Tanggal 14 Agustus 2023, suasana rumah Bauman tampak normal. Betty pulang larut malam setelah seharian bekerja di laboratorium, lelah dan ingin beristirahat. Ia baru saja menghabiskan jam panjang berdiskusi dengan rekan-rekannya tentang penelitian farmasi baru. Tak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari tragedi yang mengerikan. Connor tahu bahwa kali ini adalah momen penentuan. Upaya pertamanya beberapa hari sebelumnya gagal. Takaran bahan terlalu sedikit dan rasanya terlalu mencolok. Ia mempelajari kesalahannya dan bertekad lebih hati-hati. Sepanjang hari ia meneliti bagaimana zat yang ditambahkannya akan bereaksi di tubuh, menghitung dosis yang cukup untuk menimbulkan efek parah tanpa langsung menimbulkan kecurigaan. Ia menunggu saat yang tepat ketika Betty lelah dan tidak terlalu waspada. Begitu Betty masuk ke dapur, Connor dengan santai menawarkan smoothie, seolah hal itu sudah biasa dilakukan. Ia tampak tenang, membuat Betty tidak menaruh curiga. Betty meminumnya beberapa teguk, lalu menghabiskannya. Kali ini rasanya normal. Connor telah menyamarkan bahan tambahan dengan sempurna. Malam itu, Betty mulai merasa lemas dan sedikit pusing. Ia mengira hanya kelelahan. Namun keesokan paginya, 15 Agustus, kondisinya memburuk. Ia bangun dengan sakit kepala berat, mual, dan tubuh terasa sangat letih. Tak lama, ia mulai mengalami gangguan pencernaan berat. Setiap kali minum air, tubuhnya memuntahkannya kembali. Menjelang siang, ia hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. Suhunya meningkat, otot-ototnya nyeri, dan tubuhnya sangat lemah. Menjelang malam, bahkan berjalan ke kamar mandi pun menjadi perjuangan. Ia kehilangan banyak cairan, dan setiap kali mencoba makan, kondisinya semakin parah. Keesokan harinya, Betty sadar ia tidak bisa lagi mengurus dirinya sendiri. Tubuhnya begitu lemah, hingga menelepon pun terasa berat. Ia akhirnya menghubungi Mayo Clinic dan menjelaskan gejalanya. Hari itu juga, ia dirawat dalam kondisi kritis. Betty mengalami dehidrasi parah, tekanan darahnya tidak stabil dan suhu tubuhnya tinggi. Tim dokter segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, namun penyebab penurunan drastisnya tetap misterius. Hasil awal menunjukkan kerusakan serius pada organ dalam, terutama di usus. Pemindaian memperlihatkan adanya jaringan mati, bagian usus yang tidak lagi mendapat cukup oksigen. Operasi darurat pun dilakukan untuk mengangkat jaringan rusak tersebut, tapi dokter khawatir kerusakan telah menyebar lebih jauh. Setelah operasi, Betty dirawat intensif dengan alat bantu hidup, namun kondisinya terus menurun. Dalam beberapa jam, ginjalnya gagal berfungsi, dan meski sudah menjalani dialisis, kondisinya tidak membaik. 2 hari kemudian, 18 Agustus, liver Betty juga mulai rusak. Tes menunjukkan lonjakan enzim liver, tanda jelas keracunan parah.
Tim medis bingung. Betty adalah wanita muda sehat tanpa riwayat penyakit kronis. Namun tubuhnya hancur begitu cepat tanpa sebab yang jelas. Di tengah kekacauan itu, Connor Bowman menunjukkan perilaku aneh. Ia terus-menerus menegaskan bahwa istrinya menderita penyakit genetik langka bernama HLH, Hemophagocytic Lymphohistiocytosis. Pernyataan ini membingungkan, karena HLH biasanya muncul di masa kanak-kanak, dan Betty tidak pernah menunjukkan gejalanya. Dokter memeriksa riwayat medisnya, hasilnya bersih. Namun Connor terus bersikeras, bahkan memberitahu teman dan keluarga bahwa Betty akan meninggal karena penyakit itu, meskipun tidak ada diagnosis resmi dari rumah sakit. Tanggal 19 Agustus, kondisi Betty memburuk drastis. Organ-organnya gagal satu persatu. Jantung, ginjal, dan liver tidak lagi berfungsi normal. Cairan menumpuk di paru-paru, membuatnya sulit bernafas. Meskipun tim medis berusaha sekuat tenaga, tidak membawa hasil apapun. Tanggal 20 Agustus 2023, pukul 14:50, Betty Bowman dinyatakan meninggal dunia. Bagi dokter, penyebab kematiannya masih misterius, namun perilaku suaminya menimbulkan kecurigaan. Connor tidak menuntut penjelasan, tidak bertanya penyebab, dan tidak meminta penyelidikan lebih lanjut. Ia justru tampak seolah sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Sesaat setelah kematian Betty, dokter mengusulkan otopsi karena penyebabnya tidak jelas. Tapi Connor menolak keras. Ia mengklaim Betty tidak ingin tubuhnya dijadikan bahan penelitian. Pernyataan ini membuat staf Mayo Clinic heran. Biasanya keluarga justru ingin tahu penyebab kematian orang terdekat. Tapi Connor bersikeras menolak otopsi, bahkan meminta agar tidak ada penyelidikan lanjutan. Polisi mulai merasa ada yang janggal. Selain menolak otopsi, Connor juga terburu-buru mengurus pemakaman. Beberapa jam setelah Betty meninggal, ia langsung mengajukan permohonan kremasi, meminta prosesnya dilakukan secepat mungkin. Namun tim dokter menolaknya, menunda proses kremasi karena mereka tidak yakin kematiannya alami. Keesokan harinya, Connor menulis obituari untuk Betty, dan lagi-lagi ada hal aneh. Ia tidak menyebut ibu atau saudara perempuannya, dua orang yang paling dekat dengan Betty. Ia hanya mencantumkan dirinya sendiri dan anjing mereka, seolah-olah ia ingin menghapus jejak kehidupan Betty. Dalam 2 hari, semua foto dan barang pribadi Betty di rumah menghilang. Teman-teman yang berkunjung mengatakan rumah itu kini terasa kosong, seakan tidak pernah ditinggali seorang wanita. Tak lama setelah itu, Connor mengundang seorang kenalan untuk minum bersama. Orang itu mengira akan menemui suami yang berduka, tapi justru menemukan Connor tampak santai dan ceria. Ia tidak menunjukkan kesedihan sedikitpun, seolah kematian Betty tidak meninggalkan luka. Seminggu kemudian, Connor dengan terang-terangan mengatakan bahwa ia sudah move on. Seorang wanita baru pindah ke rumah itu, menggantikan posisi Betty hanya beberapa minggu setelah pemakamannya. Bagi teman dan keluarga Betty, ini mengejutkan sekaligus menjijikkan. Tingkah laku Connor membuat banyak orang yakin bahwa kematian istrinya bukanlah kejutan baginya. Beberapa hari setelah pemakaman, Connor mulai membicarakan uang asuransi jiwa yang ia dapatkan, senilai $500,000. Ia menyebutnya dengan nada ringan, tanpa rasa kehilangan atau penyesalan, seolah uang itu telah menyelesaikan semua masalahnya. Orang-orang yang mengenal Betty, baik secara pribadi maupun profesional, terkejut melihat sikapnya. Mereka menduga suaminya akan hancur karena kehilangan, tapi yang mereka lihat hanyalah ketenangan aneh. Connor membicarakan uang asuransi seolah itu berkah, bukan konsekuensi dari tragedi. Polisi yang menyelidiki kasus ini mulai menelusuri kondisi keuangan Connor dan tidak butuh waktu lama untuk menemukan sesuatu. Selama masa studinya itu, Connor terjerat hutang besar. Ia memiliki hutang pinjaman mahasiswa yang besar dan terus bertambah. Keuangannya tidak stabil, berbeda dengan Betty yang punya pekerjaan tetap dan bergaji tinggi. Selama menjalani pelatihan medis, gajinya sebagai residen jauh dari cukup untuk menutupi semua pengeluaran, membuatnya sangat bergantung secara finansial.
Saat penyelidik menelusuri perilakunya setelah kematian Betty, mereka menemukan hal-hal mencurigakan. Bahkan sebelum menerima uang asuransi, Connor sama sekali tidak berusaha mencari penghasilan tambahan, juga tampak tidak peduli dengan masa depannya. Sikapnya menimbulkan kecurigaan. Jika Betty benar-benar meninggal secara mendadak, seharusnya ia panik, menuntut jawaban dari dokter atau meminta penyelidikan lebih lanjut. Tapi ia justru bertindak seolah sudah tahu penyebabnya, seperti seseorang yang tidak ingin kasus itu digali lebih dalam. Polisi pun menduga kesulitan finansial menjadi motif utama. Dengan kematian Betty, Connor bisa mendapat keuntungan besar, jauh lebih besar daripada jika mereka bercerai. Sikap dingin Connor, keuangannya yang kacau, dan kurangnya emosi membuat kemungkinan itu semakin nyata. Sampel darah Betty yang diambil saat ia dirawat di rumah sakit mengungkap fakta mengejutkan. Tubuhnya mengandung kadar kolkisin yang sangat tinggi, obat medis yang berbahaya bila dikonsumsi berlebihan. Gejalanya sama persis dengan kondisi Betty, mual, sakit perut, lemas, lalu gagal organ dan kerusakan usus. Penyelidik kemudian mencari siapa yang bisa mengakses obat itu, dan semua jejak mengarah pada Connor Bowman. Sebagai tenaga medis, ia memiliki pengetahuan untuk menggunakannya secara efektif. Lebih buruknya lagi, ia pernah bekerja di pusat pengendalian racun, tempat ia meneliti efek senyawa beracun pada tubuh manusia. Fakta ini menjadi petunjuk kuat bahwa ia mungkin terlibat. Seorang sahabat Betty juga memberi kesaksian penting. Ia mengingat kejadian 10 Agustus saat mereka meminum smoothie buatan Connor. Rasanya pahit dan agak asin. Keduanya mengira bahan-bahannya sudah basi, bahkan sempat bercanda, jangan-jangan Connor menaruh sesuatu di dalamnya. Saat itu mereka tertawa, tapi kini ucapan itu terasa menakutkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya meracuni Betty mungkin sudah dimulai bahkan sebelum ia masuk rumah sakit. Keluarga Betty, terutama ibu dan adiknya, juga mengatakan bahwa beberapa minggu sebelum tragedi, Betty serius ingin bercerai. Ia sering mengeluh tidak bahagia dan siap melanjutkan hidup tanpa Connor. Semua bukti itu menguatkan dugaan bahwa kematian Betty bukan kecelakaan, melainkan pembunuhan yang direncanakan dengan hati-hati. Dengan hasil lab yang memastikan adanya racun, penyelidik menggeledah ruang kerja Connor. Di komputer kerjanya, mereka menemukan riwayat pencarian mengerikan. Lethal dose of colchicine, how to hide traces of poison, can police track search history, how to erase purchase records of Amazon. Pencarian itu jelas menunjukkan bahwa ia meneliti dosis racun dan cara menutupi jejak. Mereka juga menemukan bukti pembelian zat kimia yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, termasuk kolkisin dan sodium nitrat, zat berbahaya yang bisa mematikan dalam dosis tertentu. Semua ini membuat polisi yakin Connor tengah bereksperimen mencari cara paling halus untuk membunuh istrinya tanpa dicurigai. Pada 20 Oktober 2023, polisi resmi menangkap Connor Bowman. Bukti sudah cukup kuat. Hasil lab, riwayat pencarian, serta perilakunya yang mencurigakan setelah Betty meninggal. Ia ditangkap di rumahnya di Rochester, Minnesota tanpa perlawanan. Tenang, tanpa ekspresi, tanpa usaha membela diri. Sikap yang makin menguatkan dugaan. Uang jaminannya ditetapkan sebesar $2 juta, tapi ia tidak mampu membayar. Akun banknya dibekukan dan asetnya disita untuk penyelidikan lebih lanjut. Ia pun tetap ditahan sambil menunggu persidangan. Sementara itu, penyidik terus mengumpulkan bukti tambahan, memeriksa komunikasi, catatan keuangan, dan hubungan sosial Connor untuk menemukan motif lebih dalam. Meski proses hukum baru dimulai, satu hal sudah jelas, Connor Bowman tidak akan lolos dari keadilan. Keluarga dan teman-teman Betty menuntut hukuman seberat mungkin. Mereka yakin kematiannya adalah hasil rencana yang dingin dan kejam. Jaksa bekerja keras memperkuat dakwaan agar tidak ada celah bagi pembelaan. Meski sidang belum dimulai, semua bukti mengarah pada satu kesimpulan, Connor bersalah. Bagi keluarga Betty, menunggu keadilan terasa menyakitkan. Mereka masih sulit menerima kenyataan bahwa seseorang yang Betty cintai, orang yang berbagi hidup dengannya, adalah pelaku pengkhianatan paling keji.
teman-teman Patty pun berdiri teguh mendukung keluarga, memberi kesaksian, dan memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang pantas. Hingga kini, sejak penangkapannya, sidang Connor Bowman belum dimulai. Pihak berwenang masih melengkapi berkas dan bukti. Namun bagi semua orang yang mengenal Betty, hanya ada satu hal yang mereka inginkan, yaitu keadilan. Patty Bowman tidak pernah tahu bahwa cinta yang ia perjuangkan akan berubah menjadi senjata mematikan. Pria yang seharusnya menjadi pendamping hidupnya justru perlahan meracuni tubuhnya, hingga senyum terakhirnya berubah menjadi kematian. Kini hanya keadilan yang bisa menebusnya. Sebuah pengingat pahit bahwa kadang bahaya terbesar datang dari orang yang paling kita cintai. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.